Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Di pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan ke-15, kita akan membuat proyek akhir atau pembuatan desain grafis seperti poster, logo, dan infografis. Nah, pada pertemuan ke-15 ini merupakan pertemuan puncak dari materi desain grafis. Pada sesi ini, siswa akan mempelajari bagaimana menghasilkan sebuah karya desain final berupa poster, logo, dan infografis. Materi ini melanjutkan pembelajaran dari pertemuan yang minggu lalu, yaitu evaluasi karya desain. Jika sebelumnya siswa mempelajari cara menganalisis dan kekurangan desain, memberikan kritik konstruktif, memahami standar desain yang baik, maka pada pertemuan ini siswa menerapkan seluruh teori tersebut ke dalam pembuatan proyek desain akhir. Nah, selanjutnya kita memasuki konsep proyek akhir dalam desain grafis. Proyek akhir merupakan proses pembuatan karya desain secara lengkap, mulai dari perencanaan, pembuatan konsep, pemilihan elemen visual, hingga finalisasi. Nah, untuk tujuannya, yang pertama itu melatih kemampuan berpikir kreatif, menerapkan prinsip desain grafis secara nyata, menghasilkan karya dengan standar profesional, dan menghubungkan teori dengan praktik. Nah, dalam proyek akhir, siswa memilih salah satu jenis desain, yaitu poster, logo, infografis, dan membuatnya secara mandiri berdasarkan konsep yang telah direncanakan. Nah, pada pertemuan minggu lalu, siswa belajar tentang analisis evaluasi karya desain yang mencakup prinsip kualitas desain, kesalahan umum pada karya desain, cara memberikan kritik yang tepat, dan menilai komposisi, warna, tipografi, dan hierarki visual. Nah, pada pertemuan ke-15 ini, seluruh konsep tersebut menjadi bekal utama dalam pembuatan karya final. Nah, yang pertama itu ada evaluasi atau perbaikan. Siswa menggunakan kemampuan evaluasi untuk memperbaiki desainnya sendiri sebelum karya final dihasilkan. Yang kedua, pemahaman prinsip desain atau penerapan nyata. Prinsip seperti keseimbangan, kontraks, keselarasan, dan ruang kosong harus terlihat. Yang ketiga ada kritik membangun, yaitu kontrol kualitas. Pengetahuan tentang kritik desain membantu siswa menilai sendiri apakah karyanya sudah memenuhi standar visual. Yang keempat, analisis visual. Keputusan desain yang tepat. Siswa harus mengidentifikasi warna, layout, font, dan ikon yang paling sesuai untuk desain mereka. Nah, materi selanjutnya itu tahap pembuatan proyek desain grafis. Yang pertama ada penentuan ide dan tema. Tahap awal proyek merupakan menentukan tema dan tujuan karya. Contohnya, yang pertama itu apa pesan yang ingin disampaikan, siapa target audiensnya, dan gaya visual apa yang akan digunakan. Contohnya itu ada minimalis, modern, atau retro. Nah, menggunakan referensi dari situs desain seperti Pinterest, Behance, dan Rebel saat dianjurkan untuk memperkuat ide. Nah, yang kedua ada pembuatan sketsa dan layout. Sebelum masuk ke software, siswa membuat sketsa kasar atau round layout. Nah, langkah ini meliputi yang pertama menentukan posisi judul, yang kedua menentukan elemen utama, contohnya ada icon, ilustrasi, atau gambar. Yang ketiga menentukan proporsi ruang, dan yang keempat menentukan struktur visual berdasarkan hierarki. Nah, sketsa membantu siswa menghindari kesalahan yang sering dievaluasi di pertemuan sebelumnya. Dari selanjutnya, pemilihan elemen desain. Setelah sketsa selesai, siswa menentukan elemen visual yang digunakan. Yang pertama ada warna.
Pemilihan warna harus sesuai tema dan mengikuti teori warna. Yang pertama ada analogus, komplementari, dan monokromatik. Dan harus memperhatikan kontraks, harmoni, mood, dan pesan. Yang kedua ada tipografi. Nah, prinsip yang harus dipahaminya itu, yang pertama, maksimal menggunakan 2-3 jenis font. Yang kedua, pastikan keterbacaannya. Yang ketiga, atur jarak antar huruf, yaitu kerning dan antar baris atau leading. Yang terakhir, pilih font yang mencerminkan karakter desain. Nah, selanjutnya ada gambar, ikon, dan ilustrasi. Pastikan elemen visualnya yang pertama ada relevan dan tema, berkualitas tinggi atau tidak pecah, dan konsisten dalam gaya. Nah, materi selanjutnya ada penerapan prinsip desain grafis. Ini adalah inti yang berkaitan dengan pertemuan sebelumnya. Nah, prinsip yang harus diterapkan yang pertama ada keseimbangan, yaitu distribusi elemen harus seimbang atau simetris dan asimetris. Yang kedua ada kontraks. Gunakan perbedaan warna, ukuran font, atau bentuk menonjolkan fokus utama. Yang ketiga ada keselarasan. Nah, setiap elemen harus terasa menyatu dan mendukung pada pesan desain. Yang keempat ada hierarki visual. Penonton harus tahu mana yang dibaca terlebih dahulu. Yang kelima ada ruang kosong. Jangan membuat desain terlalu penuh. Ruang kosong memberikan napas pada desain. Nah, materi selanjutnya yaitu digitalisasi menggunakan software. Setelah konsep dan sketsa matang, siswa harus masuk ke proses digitalisasi menggunakan aplikasi desain seperti Canva, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan Figma. Nah, langkah-langkah umumnya itu yang pertama, membuat artboard dengan ukuran sesuai. Yang kedua, memindahkan sketsa ke bentuk digital. Yang ketiga, menempatkan elemen sesuai layout. Yang keempat, menentukan warna dan tipografi. Yang kelima, menambahkan ikon, gambar, dan ilustrasi. Yang keenam, melakukan penataan spacing, alignment, dan proporsi. Yang ketujuh, menyempurnakan desain berdasarkan prinsip dan hasil analisis. Nah, materi selanjutnya ada penyempurnaan dan finalisasi. Nah, pada tahap akhir, siswa bisa melakukan yang pertama ada self-evaluation. Nah, menggunakan prinsip evaluation dari pertemuan sebelumnya, yang pertama itu apakah warna harmonis, apakah desain memiliki fokus yang jelas, sudahkah elemen di tempat secara seimbang, apakah tulisan mudah dibaca, dan apakah desain terlalu kosong atau terlalu penuh. Nah, selanjutnya ada revisi desain. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kekurangan. Yang ketiga ada final reader atau ekspor. Ekspor desain ke format akhir atau ke JPG, PNG, PDF dengan kualitas maksimal. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan materi pertemuan yang sebelumnya dalam proyek akhir. Beberapa contoh penerapan evaluasi desain pada proyek akhir. Yang pertama, jika pada evaluasi ditemukan teks terlalu kecil, maka diperbesar. Jika warna kontraks, maka diperkuat. Jika layout tidak seimbang, maka atur ulang posisi elemen. Nah, jika desain kurang fokus, buat focal point yang jelas. Dan yang terakhir, jika tipografi tidak cocok, maka ganti font yang sesuai tema. Nah, dengan menerapkan hasil evaluasi, desain akhir akan lebih matang dan profesional. Nah, untuk materi penutupnya, pada pertemuan ke-15 ini adalah sesi penting yang menggabungkan seluruh teori dan praktik selama semester. Pada pertemuan ini, siswa mengimplementasikan sesuai ilmu desain yang sudah dipelajari, menggabungkan kreativitas dan teknik, dan belajar menilai dan menyempurnakan desain sendiri, menghasilkan karya final siap dipamerkan. Nah, pembelajaran ini tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga
pola pikir kritis, kemampuan analisis, dan kemampuan estetika. Nah, itulah materi proyek akhir kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tadi saya buka dan salam. Sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.